Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam psikolog. Selamat malam. Silakan buka kamera. Halo. Iya, halo juga. Ini sebelum saya bertanya, saya mau ngasih tahu besok jam 8 malam Elia Myron versus Sabar Alpati, jangan lupa ya. Oke, aku mau bertanya Apaan dulu. sih ini promosi nih? Mbak Mikana, saya mau nanya. Di zamannya Yesus hidup, siapa yang menyembah dia? Kan dia masuk ke sinagog. Silakan. Oke, bentar dulu ya. Di zamannya Yesus hidup, siapa yang menyembah dia, benar-benar menyembah dia? Oke. Di Markus, orang Israel menyembah Tuhan Yesus ketika dia tapi tunggu dulu ya, saya luruskan dulu. Di zamannya Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus itu hidup kekal abadi selama-lamanya, Bro. Jadi di zamannya dia hidup itu siapa yang menyembah dia gitu? Silakan. Bentar, saya luruskan dulu narasimu. Di zamannya Tuhan Yesus hidup loh. Berarti kalau kamu bilang di zamannya Tuhan Yesus hidup, berarti Tuhan Yesus pernah di zamannya hidup, pernah dia mati, nggak pernah bangkit lagi, dan tidak ada lagi. Nah, ini harus saya luruskan dulu, Bro. Jangan bilang di zamannya Tuhan Yesus hidup. Bilang di ketika Tuhan Yesus datang berkenosis ke dunia, itu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkenosis ke dunia, datang menjadi manusia, siapa yang menyembahnya gitu ya? Itu baru benar. Oke. Iya, ketika Tuhan Yesus datang. Bukan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia berkenosis, yaitu di abad pertama, di tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, siapa yang menyembahnya kan gitu. Nah, yang menyembah Tuhan ketika datang ke dunia menjadi manusia, yang pertama sekali menyembahnya malaikat, ya. Malaikat, orang Majus. Oke. Lukas 1. Lukas 2. Di HP yang satu lagi di laptop aja dah, di laptop. Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Nah, di situ malaikat mengatakan gini kepada para gembala ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kemudian sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Allah di sini kan Tuhan Yesus ya. Katanya, karena tadi Tuhan itu Tuhan kan sudah diberitakan sama malaikat ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan ya. Tuhan ya, Allah itu sama saja ya. Kemudian para malaikat itu, bala tentara malaikat di surga itu, mereka memuji Tuhan Yesus ya. Ketika dia datang ke dunia ya, mereka berkata seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Nah, artinya setelah malaikat-malaikat menyembah Tuhan Yesus ya, memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, maka malaikat itu kembali lagi ke surga ya. Nah, itu pertama sekali. Kemudian orang-orang Majus ya, orang Majus mereka menyembah Tuhan Yesus dengan membawa kemenyan, mur dan emas ya. Lalu para gembala. Itu yang pertama sekali ya, pertama sekali tadi malaikat, lalu orang Majus, kemudian para gembala. Nah, lalu banyak juga orang Israel ya menyembah Tuhan Yesus. Nih ya, di Markus 5 perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus, yaitu di Matius 28 ayat 9. Kemudian orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus juga, mereka menyembah Tuhan Yesus. Dan banyak orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus menyembah Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Oke, seperti itu saudaraku. Gini kakakku tercinta.
kan orang Majus yang datang di waktu Yesus lahir itu membawa kemenyan. Orang Majus saat ini menyembah api. Orang Majus saat ini menyembah api. Tuhannya itu api, orang Majusi. Nah, yang betul-betul menyembah dia seperti kakak gereja sekarang ini gitu. Gimana Kak? Ada nggak orang yang menyembah dia di waktu dia hidup itu? Kan kamu bertanya siapa yang menyembahnya? Malaikat. Ya, bala tentara malaikat, sejumlah besar malaikat di surga datang ke bumi untuk menyembah Tuhan Yesus. Orang Majus datang menyembah, mempersembahkan kemenyan dan emas, ya. Lalu para gembala, lalu orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Bunda Maria, ya, Maria Magdalena menyembah Tuhan Yesus, ya, tertulis di Matius 28. Nah, itu dalilnya saudaraku. Maksudku gini sayangku, kan di waktu Yesus itu kan didatangi sama orang membawa minyak kemenyan. Kalau di kami itu kan kalau bawa sesajen kemenyan itu kan nyembah kuntilanak, gundurwo gitu. Nah ini kalau kulihat di waktu Yesus masuk ke sinago itu agamanya apa Kak? Begini, waktu tuh Majus itu membawa kemenyan, mur sama emas itu bukan sesajen. Itu melambangkan Tuhan Yesus itu adalah raja yang mulia, raja yang agung. Emas itu menggambarkan raja yang mulia, raja yang agung, ya. Kalau kemenyan itu menggambarkan tentang pengurapannya, tentang penguburannya, ya, yang dimana dia mati dan bangkit. Nah, itu ada lambangnya, ada maknanya, bukan sesajen, ya. Enak aja lu bilang sesajen, karena kita itu dilarang menyembah berhala-berhala, ya. Tuhan harus memerintahkan jangan menyembah ilah-ilah lain, karena hanya Tuhan sudah Allah sejati yang telah terbukti memberikan kita pengampunan dan keselamatan, gitu. Jadi seperti itu bro, ya. Kan kamu tanya tadi ketika dia datang ke dunia, ya, di tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, siapa yang menyembah? Tadi saya sudah sebutkan, ya, nggak usah ngeyel kalau kamu bertanya. Oke sayang, ya jangan marah dong sayang. Aku kan penasaran gitu waktu Yesus masuk sinago itu agamanya apa gitu loh. Apa? Gini sayangku, gini. Kalau kita lihat orang masuk ke rumah ibadah, mau beribadah. Di waktu Yesus masuk ke sinago, agama Yesus itu apa sayangku? Tuhan Yesus tidak punya agama, karena Tuhan datang untuk membawa keselamatan kekal atau kerajaan surga. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tinggi, tidak punya agama. Oh, berarti dia masuk ke sinago itu bersih-bersih aja gitu. Mengajar. Ngepel, nyapu gitu. Gimana sih Kak? Mengajar. Oh, dia ngajar. Ya, kamu bertanya yang santun dong, nggak usah kau merendahkan, ya. Saya rasa udah cukup dulu. Kamu terlalu merendahkan, ya. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Mengajar Tuhan Yesus, ya. Ngepel, enak aja lo. Ya, selamat malam, Anggur Titip Rindu. Aduh, sorry kakak. Tadi Ya, mau tapi lebih bagus bersih-bersih daripada memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, ya. Karena membersihkan rumah itu nggak dosa, ya. Daripada Tuhan harus memberikan nafsunya kepada banyak perempuan, ya lebih bagus bersih-bersih. Nah, maksud lo mau merendahkan Tuhan Yesusku, ternyata lo lebih rendah. Sorry, ya. Ya, selamat malam, Anggur. Silakan buka kamera. Malam kakak, saya orang Kristen. Saya enggak, iya, buka dulu lah kameramu. Mau Kristen, mau apa, buka kamera. Bisa di tempat yang gelap ya kakak, maaf ya. Di sini buka kamera, bro. Iya kakak, siap. Ya, silakan. Nah, tadi ini sebenarnya saya mau jawab itu yang orang Muslim. Saya pengen tahu itu Allahnya mereka itu seperti apa. Di sini tentang edukasi Alkitab, ya, meninggikan, memasyurkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu disandingkan dengan siapapun, karena tidak ada yang setara dengan Dia, ya. Ya, karena nggak perlu kamu disandingkan Tuhan Yesus dengan siapapun. Tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, karena saya tahu kan. Begini saja, halo. Kamu baca Alkitab sungguh-sungguh, kamu baca Alkitab sungguh-sungguh dan muliakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Makasih ya, God bless you. Salam. Selamat malam. Selamat malam, Irwansyah, silakan buka kamera. Aku ambil baju dulu ya. Teman-teman yang mau
naik ke sini bertanya, mohon dipakai dulu bajunya ya, supaya ketika naik gini kita nggak nunggu pakai baju dulu nih. Aduh. Yuk, sudah? Kayak gini ya. Ini yang saya mau tanyakan terkait masalah Alkitab. Sejak kapan Alkitab itu ditulis dan dibukukan? Ditulis pada saat Yesus masih hidup atau gimana? Tolong ya, jangan bilang semasa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus Kristus berfirman bahwa dia adalah yang tidak takluk kepada maut. Makanya ketika dia mati, yaitu di tahun 33 Masehi, dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dia tidak takluk kepada maut. Kalau manusia ini takluk kepada maut, karena apa? Manusia kalau mati membusuk, nggak bisa bangkit. Oke. Nah, sedangkan Tuhan Yesus tidak takluk kepada maut. Jangan bilang semasa gitu, semasa Tuhan Yesus hidup, seakan kan Tuhan Yesus itu udah nggak ada kan gitu. Oke. Jadi saya jawab dulu saudaraku ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal abadi sejak dalam kekekalan. Dia sudah ada sejak dalam kekekalan. Nah, Tuhan Yesus setelah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Dia berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Musa. Di Keluaran 34 ayat 27. Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi Alkitab itu ditulis selama kurang lebih 1500 tahun lebih ya. Karena apa? Pertama sekali yang menulis Alkitab itu adalah Nabi Musa, yaitu di 1500 tahun sebelum Masehi. Bayangin, 1500 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa sudah menuliskan firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan Yesus, yaitu tentang penciptaan. Yang dimaksud yang ditulis ini, Mbak, Injil ya? Injil ya? Pertama sekali yang ditulis itu adalah kitab Pentateuk. Kitab Pentateuk itu adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah kitab Pentateuk, saudaraku. Yang saya maksud, Mbak, Injil ini kapan ditulisnya? Kalau kitab Injil ditulis yaitu pada tahun 45 Masehi sampai 90 Masehi. Berarti berapa ratus tahun ya setelah Yesus wafat? Enggak ada pakai 100 tahun. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu menampakkan diri kepada rasul-rasulnya selama 40 hari. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan setelah dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasul. Barulah rasul-rasul memberitakan Injil. Jadi kurang lebih 5 tahun, ya 7 tahun, para rasul memberitakan Injil, barulah mereka tulis kitab Injil, ya, yaitu apa yang mereka beritakan selama itu, apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus, mereka tulis dalam kitab, supaya itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh percaya kepada Yesus yang lain. Kan banyak tuh yang berusaha menuliskan tentang Tuhan Yesus, ya. Tetapi itu adalah Yesus yang lain. Seperti apa? Buku Thomas, buku Barnabas. Nah, itu berusaha kan menulis tentang Yesus, tapi itu Yesus yang lain, karena penulisnya itu bukan rasul-rasul Tuhan Yesus. Penulisnya itu adalah antikristus, yaitu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, ya, yang berusaha memutarbalikkan Injil. Makanya di Galatia 1 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan di sini, sekalipun ada yang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang ditulis para rasul, kita nggak boleh percaya, ya, sekalipun dia malaikat. Sekalipun malaikat yang memberitakan kepada kita Injil yang lain yang bukan ditulis oleh para rasul, terkutuklah dia, kata firman Tuhan. Nah, memang saya sudah baca juga itu terkait Barnabas itu kan palsu ini. Iya. Ditarik.
Nah, terus mungkin saya lanjut, Mbak, terkait Injil. Injil ini kan kitab itu kan salah satu pedoman dalam hidup ini sebagai pegangan. Dan semua yang ada dalam kitab itu sebagai pedoman itu kan bahasa yang keluar dari Tuhan. Betul, sepakat kita, Mbak? Iya, Alkitab itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Nah, yang bukukan, yang tulis itu siapa, Mbak? Itu khusus Injil. Yang tulis itu para rasul, rasulnya Tuhan Yesus, Rasul Matius, Rasul Lukas, Rasul Markus, Rasul Yohanes. Nah, pada saat rasul-rasul Tuhan ini menulisnya, apakah isi yang ditulis ini sudah dikonfirmasi kebenarannya? Oh, sudah dong, sudah dikonfirmasi kebenarannya melalui fakta sejarah, melalui saksi mata, dan juga yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Nah, makanya Rasul Lukas itu menuliskan seperti ini ya. Saya baca dulu ayatnya. Di Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk menuliskannya dengan teratur bagimu, ya, membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi apa yang ditulis para rasul itu sungguh benar. Oke, Mbak. Mungkin sedikit lagi, Mbak, ya. Iya. Aslian ini supaya didengar oleh para viewers ini. Terkait masalah Paulus. Nah, statusnya Paulus itu untuk agama Kristen itu sebagai apa? Paulus itu adalah rasul yang sangat dahsyat, rasul yang sangat hebat. Dia adalah rasul pilihan. Sebab apa? Dulunya dia adalah seorang pembunuh yang mencari orang Kristen untuk dibunuh. Karena menurut dia orang Kristen ini paling terkutuk di dunia ini. Sebab dia pikir orang Kristen itu menuhankan manusia. Namun setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan sudah datang menjumpai dia sehingga dia bertobat. Karena ketika dia lihat Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Makanya dia percaya. Nah, setelah dia percaya, dia bertobat, hidup dalam Kristus. Dia dipilih Tuhan Yesus menjadi rasul pilihan. Dia memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, ya. Lalu Paulus itu juga membuat banyak mujizat, ya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, digigit ular yang paling beracun nggak mati. Karena apa? Ada kuasa Tuhan Yesus beserta dengan dia. Nah, gitu saudaraku. Oke. Mungkin itu aja, Mbak, ya, yang saya ingin tanyakan. Dan yang saya tangkap dari pembicaraan Mbak Mikana ini terkait isi keaslian Injil yang sebenarnya ini, saya belum bisa tangkap sebenarnya. Karena isi yang tertulis itu ditulis setelah wafatnya Yesus ini. Coba yang nulis itu hidup di masa Yesus. Jadi isinya itu bisa dikonfirmasi apakah isinya itu benar-benar. Oh, Ironsa, yang menulis itu adalah saksi mata yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 33 Masehi, tahun 30 sampai 33 Masehi. Mereka bersama-sama dari tahun 1 sampai 33, paham gak sih? Saksi mata, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus di zaman itu, bro. Makanya kami begitu yakin dan percaya. Beda dengan buku Barnabas, karena penulisnya itu bukan hidup di abad pertama, tapi hidup di atas abad keempat. Nah, bagaimana mungkin kita bisa percaya sementara dia tidak pernah melihat Tuhan Yesus, nggak pernah hidup ketika Tuhan sudah datang ke dunia, lalu tiba-tiba menulis tentang Tuhan Yesus? Ya, ngawur lah tulisannya itu. Ya, nggak mungkin lah benar, karena dia bukan saksi mata, ya. Itulah kenapa kami percaya kepada kitab Injil, karena penulisnya itu saksi mata, yang melihat langsung, yang mendengar langsung suara Tuhan Yesus. Oke, saya rasa cukup, Pak. Oke, makasih saudaraku.
Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Irwansyah yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, telah kita saksikan bersama pada video ini ada beberapa pertanyaan tentang siapa saja yang menyembah Yesus di zamannya, dan jawaban Mihana adalah dengan membacakan dalil di Lukas 2. Kalau menurut saya setelah membaca dalil tersebut tidak ada kata-kata siapa yang menyembah Yesus. Coba penonton sendiri yang menilai. Terus ada pertanyaan sejak kapan Alkitab itu ditulis? Siapa yang menulis Injil? Apakah Injil pada waktu mau ditulis sudah dikonfirmasi kebenaran isinya? Dan siapakah Paulus itu? Pertanyaan tentang Paulus ini karena Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus, kok bisa dia menuliskan kisah Yesus tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas 2, lihat perikopnya di ayat 10-15. Matius 28:9 tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Galatia 1, lihat perikopnya di ayat 7-10. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 1-4.